ketemu sama Pak Kajari, tapi ketemu sama Pak Kasipidum. Dalam hal ini saya mengatakan sama Pak Kasipidum, sempat tadi tegang sih sama siapa tuh bagian keamanan gitu. Karena saya bilang saya ke sini mau ketemu sama Kajari, bukan sama Kasipidum. Saya bukan mau bahas perkara. Katanya saya salah kalau datang ke sini bukan bahas perkara. Saya bilang ini masalah sesuatu yang sifatnya personal. Kenapa saya datang ke sini bukan ke rumah Kajari? Karena mohon maaf, ini ada informasi bahwa ada perkara yang diintervensi, di mana perkara ini memang sudah ada hasil gelar perkara dan dinyatakan belum ada bukti pidana, yang kemudian tidak ada sikap dari pihak kejaksaan terhadap perkara tersebut. Artinya saya datang ke sini karena saya mau meluruskan sesuatu. Dalam hal ini ada informasi di mana perkara ini diintervensi sama Kajari. Artinya saya ketemu dengan Kasipidum berarti bukan menyelesaikan masalah ini. Karena ini bukan kewenangan dari Kasipidum. Karena ini terkait personal. Seperti itu. Kenapa saya datang ke kantor kejaksaan, bukan ke rumahnya, padahal ini personal? Karena beliau menggunakan kewenangan dan jabatannya menurut informasi mengintervensi sebuah perkara. Gitu. Tapi saya sudah ketemu sama Kasipidum tadi, saya sudah jelaskan tidak apa-apa saya tidak ketemu Kajari. Yang jelas saya sudah sampaikan bahwa saya datang bukan untuk membahas perkara ini bagaimana atau begini, karena masalah perkara kita bahasnya di pengadilan, bukan di kantor kejaksaan. Seperti itu, terima kasih. Bun, jawabannya Kasipidum apa Bunda terangin, apa dia jawab apa? Tadi Kasipidum tidak memberikan jawaban karena memang ini kan bukan urusannya sama Kasipidum. Ini kan statement yang dikeluarkan oleh Kajari, berarti harus dia dong yang mengklarifikasi statement tersebut, ya kan? Berarti Bunda nggak menceritakan masalahnya ke Kasipidum? Saya karena sifatnya ini personal, saya hanya menceritakan sedikit aja, karena saya tetap menjaga supaya ini tidak perlu diketahui oleh orang lain, seperti itu. Tadi saya sempat membahas mengenai berkas klien saya yang sudah 4 kali bolak-balik di kejaksaan dengan ke Polres Jakarta Selatan. Sementara jelas ada peraturan, di mana peraturan ini 4 pilar loh ini peraturan ini. Ada Mahkamah Agung, ada Hukum dan HAM, ada Kejaksaan Agung, ada Polri. Bahwa terkait perkara yang berkasnya P19 3 kali bolak-balik itu sudah dinyatakan tidak layak. Itu satu. Yang kedua, masa waktu penelitian setelah berkas diterima oleh pihak kejaksaan harusnya kan sesuai dengan aturan adalah 14 hari. Ini lebih sebulan gak ada kejelasan. Dalam hal ini pihak kejaksaan belum bisa mengambil sikap terhadap sebuah perkara. Yang kedua, yang ketiga adalah adanya hasil gelar perkara khusus, di mana dinyatakan berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, Wasidik, bahwa terhadap perkara tersebut dinyatakan belum ada bukti pidana. Saya beberkan sedikit mengenai perkara ini adalah perkara pencemaran nama baik, di mana peristiwanya itu dilakukan dalam rapat tertutup. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang bertanya ini pelapor, yang menjawab ini yang terlapor. Pertanyaan dia dijawab oleh klien saya sebagai terlapor, membuat dia tersinggung. Dia tersinggung lalu dia bawalah ke ranah hukum. Jadi peristiwanya aja orang awam saja tahu bahwa ini bukan peristiwa pidana. Karena ini proses tanya jawab di mana dilakukan dalam rapat tertutup. Jadi Bu, harapannya ke depan Bun kasus ini Bu? Saya berharap supaya institusi penegakan hukum ini, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, benar-benar menjalankan aturan dengan baik. Janganlah membuat status orang menjadi tidak jelas. Dalam KUHP pun diatur, seseorang pun yang sudah dinyatakan tersangka dan 2 alat buktinya sudah sah cukup, itu harus secepatnya diproses itu untuk bisa ke pengadilan. Jangan digantung-gantung. Klien saya ditetapkan jadi tersangka sejak bulan Maret, sekarang sudah bulan Oktober, sudah 7 bulan. Tidak ada kejelasan, tidak ada sikap. Apa tindakannya setelah ketemu dengan 310 ini adalah tip miring loh. Orang dibuat jadi tersangka 7 bulan itu kayak gimana ya? Harusnya kalau menjalani proses benar terpenuhi syarat material dan formilnya, proses persidangan sudah selesai, sudah ada keputusan, orang juga sudah jelas statusnya. Ya udah. Terima kasih.